hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Nah, JBL, sekarang kita balik ke tanah air pasca Olimpiade. Bagaimana sih pemain kita ke depannya? Gregoria, menurut lo ke depannya setelah Olimpiade dia dapat perunggu. Sekarang dia belum turnamen ya, karena sakit. Menurut lo ke depannya kayak gimana, Dep? Ya harusnya bersinar lah dengan apa ya, pencapaian dia kemarin yang menurut gua luar biasa. Dia dapat perunggu, dia bisa dijajarin sama senior-senior zaman dulu. Maria gitu kan. Christine, Iya. Mia Audina. Peraih medali lah, Medali. udah bukan ngomong Olimpian ya, tapi peraih medali gitu. Terus juga dengan usia dia yang masih, menurut gue masih muda, cukup 25 muda ya? lah, cukup 25. muda untuk cewek. Dia masih bisa 4 tahun ke depan, ibaratnya kan kayak seperti itu. Terus 29 loh, masih bisa, yakin? yakin lah, masih bisa lah. Kagres aja 30-an tuh. Tapi Grace main double. Oh iya, tapi kan Kagres 30 plus, ini belum 30 lah, Iya, iya, iya. under 30. Jadi masih Di itu ujung 30. pas tuh terakhir itu menurut gua pas lah untuk dia upgrade medali ya. Amin. Amin, amin. Nah, tapi menurut gua harusnya oke gitu. Yang penting satu, dia nggak ada cedera yang Iya. gimana Karena kan gimana. lumayan kelihatan ya ada tapping-tappingnya di Iya, di karena lutut. memang dia covernya gila juga sih, Le. Maksudnya kan untuk lawan dia posturnya mungkin lebih jangkauannya lebih tinggi, lebih gimana. Jadi memang dia tuh jauh-jauh banget Dia ngejar bola. kalah langkah ya sebenarnya. Tapi Kalah langkah, gimana tapi menang cara skill tangan tuh. Iya, Tangannya cover tuh lapangannya bagus. juga bagus gitu. Iya. Yang gue sih pengennya sih Grego, yang penting lu setelah sakit ini bisa recover dulu. Iya. Terus lu pas balik tanding tuh langsung form gitu. Iya. Karena lu tuh udah punya modal, apalagi abis semi Olimpiade perunggu, itu kan pasti secara kepercayaan diri juga tinggi. Iya, betul. Terus orang juga makin takut loh lawanin dia. Iya, Ansayong aja ngeri-ngeri sedap lawan Iya, dia. pasti makin takut dong. Pasti aduh lawan Grego nih. Kalau dulu mungkin oke, fight gitu, tapi sekarang pasti ada JPR-nya lawan Grego karena kan kalau kita lihat bola-bolanya nggak enak banget Grego tuh. Iya, terus sekarang tuh jauh lebih mateng. Dia tahu dia mau main apa dulu nih. Gua harus defend dulu kah? Gua harus nyerang dulu kah? Gitu. Terus bola depannya sih gila banget juga menurut gua. Iya, karena banyak banget sih variasinya. Terutama depan belakang sih. Iya. Depan Maksudnya belakang. tapi depannya tuh juga sekarang tuh nyusahin banget. Iya. Dia bisa ngenet tipis banget, ngadu ngenet, dia bisa langsung nyodok gitu kan. Jadi variasi banyak banget Sama juga. tinggal dikurang-kurangin kalau ada minor-minor ya dikurangin gitu. Iya. Ya tinggal konsisten aja. Secara skill dan lain-lain, kepercayaan diri lu lagi di atas, tinggal minor-minor tuh lu tinggal kurangin kalau gue. Kalau menurut gue ya itu tadi setuju. Yang penting dia pulih dulu 100%. Pulih. Nggak, maksudnya nggak usah terlalu buru-buru juga untuk langsung kompetisi. Iya, Karena kan masih belum- jauh juga untuk yang di depannya Ya, gitu. Turnamen-turnamen gol pentingnya. besarnya kan masih jauh. Jadi yang penting recovery dulu berarti Betul, lah ya. betul. Tapi kalau kita lompat ke sektor lu, Rinov Tari menurut lu Yes. di split kah atau tetap partneran? Kalau menurut gua pribadi, kalau untuk sekarang kan maksudnya Olimpik udah lewat, nggak ada salahnya di split. Maksudnya Coba aja dipecah gitu ya? semuanya aja semua, nggak usah ngomongin ranking karena juga kalau kita ngomong, oh sayang nih misalnya dia masuk di top 5 mungkin gitu. Tapi kalau ini semuanya di luar top 10 ya, kalau menurut gua pribadi, ya pecah aja sekarang. Mumpung turnamen-turnamen penting masih jauh. Sejauh, Ya kan? betul. Ranking masih bisa dicari. Yang penting kan nyari formula yang paling oke. Karena gua rasa abis ini juga semua sektor banyak yang dipecah. Betul. Gak hanya ganda putra gitu kan. Nah, ini juga yang ganda campuran bawah-bawahnya juga udah mulai dipecah. Iya, kemarin di Indonesia Challenge Jafar kan juara Jafar tuh sama juara Felis. sama Felis. Iya. Terus Farel sama tetap Iya, ya Farel ya. Iya tetap, tapi si Jafar kan juga dipisah. Adnan sama Indah, Iya, itu Amri, final kan. Amri Maksud juga. gua nggak apa-apa, maksudnya kalau memang lebih oke kayaknya, wah mereka juga kalau pasangan udah butek nih harus di refresh segala macam, pecah aja karena nggak usah sayangin ranking, nggak usah sayangin apa. Intinya kan pengennya kalau tanding Ada juara. hasil. Iya kan Betul. sebenarnya kayak gitu. Berarti dia bisa siapa ya senior? Rehan berarti kan? Ya. Apa splitnya Rinov Rehan? Rinov Rehan ganda putra dong. Iya. Berarti dia pindah sektor. Rinov Lisa, Tari Rehan. Atau mungkin kan nggak sih? Nggak mungkin sih ya. Mungkin nggak? Apa Dejan Glo gitu masuk ke pelatnas atau terus Glo sebagai senior ngangkat yang bawah, Dejan bisa partner sama yang gitu menurut lo? Kalau menurut gua, firasat. Firasat nggak tuh? Kalau untuk yang dari luar masuk,
Kalau untuk Dejan menurut gua mungkin masih ada potensi. Tapi kalau untuk Glo Urgensinya apa gitu kan? Iya. iya, apa Kebutuhannya sih kebutuhannya apa gitu. Tapi kalau untuk Dejan ada prospek, ada kemungkinan. Kenapa? Karena jujur aja untuk pemain cowok juga kita bukan yang stoknya banyak banget untuk banyak Betul. pilihan. Betul. Ya kan? Maksudnya stoknya ya itu aja, pilihannya itu aja. Betul. Ya kalau memang dibutuhkan, wah kayaknya bakal lebih bagus nih kalau gua tarik yang ini, nanti gua combine sama siapa, misalnya kayak gitu kan, ya nggak ada masalah sebenarnya sih. Ya sayang juga sebenarnya Dejan kan umurnya masih 25-an ya. Ya masih umur-umur kalau cowok masih muda. golden age lah Ya. gitu. Jadi kalau kalau Glo ya kalau menurut gua urgensinya apa juga sih. Iya, jadi mesti dicari dulu misalnya buat narik siapa dulu nih, bisa nggak nih atau gimana, kan tetap harus dilihat Dan juga tanya case itu. juga pasti Glo-nya mau nggak lu main di level bawah lagi kan? Ya dan gua mau sampai kapan cuma Iya. narik-narik doang juga kan, Iya, maksudnya ya itu tadi. Tapi kalau menurut gua untuk cowoknya, sektor cowok untuk Dejan masih ada kans dan masih ada potensi untuk ditarik sih kalau menurut gua sih ya. Nah ngomong-ngomong kans nih, gimana kansnya Apri sama Fadia nih menurut lo? Karena kan dia nggak main Jepang, dia nggak main Korea. Ya. Menurut lo gimana ke depannya, akan tetap berpasangan kah? Atau di split kah? Lebih baik di split atau tetap gimana? Ya mungkin kalau ini kan mereka juga sama-sama masing-masing, mungkin kemarin juga penampilannya kurang oke, mungkin mereka butuh waktu untuk apa ya, saling ngobrol, saling apa segala macam. Tapi yang menarik kalau menurut gue di sektor ganda putri, Ko Didi itu adalah tipikal pelatih yang cukup berani gonta-ganti pasangan. Setuju, top. Ya, Ko Berani. Didi itu adalah tipikal pelatih yang ya udah kalau menurut gua okenya enggak nih, lu harus dipecah dulu nih, lu harus pasangan ini gitu. Nah menurut gua Ko Didi adalah tipikal pelatih yang berani sekali untuk gonta-ganti Split. pasangan. Apalagi itu tadi turnamen untuk yang besar masih jauh, untuk Olimpik apalagi masih 4 tahun. Jadi kalau dipecah mungkin nggak, mungkin banget, mungkin banget. Tapi secara stok juga nggak terlalu banyak. Iya, Ada Lani, ada Richel sekarang, ada Ana, ada Tiwi. ada Ana Tiwi. Ya tinggal itu doang. Iya. Tapi ya menurut gua bisa aja gitu. Maksudnya Iya, untuk penyegaran kansnya sih gede banget karena ya itu tadi Ko Didi itu adalah tipikal pelatih yang berani gonta-ganti pasangan. Dan nggak ada ruginya juga buat ganti aja sekarang. Iya, Mumpung benar. masih jauh kan secara Iya. Daripada secara tetap turnamen. dipaksain lah, daripada misalnya kayak kemarin mereka pas main kondisinya pas di Paris kan juga kayaknya komunikasinya juga lagi kurang segala macam, dipaksain juga percuma, mau nyari apa ibaratnya Betul. gitu. Jadi mendingan ya gimana yang terbaik, kalau emang yang terbaiknya di split ya Iya. nggak langsung aja ya. Karena gua rasa negara-negara lain nih juga pasti banyak nih abis ini yang gonta-ganti pasangan. Si Taipei aja ganda putra langsung ganti, tapi juara Olimpik kan yang satu berhenti. Iya, Iya kan? Wang Chilin. Jadi ya menurut gua sih Dan banyak juga Taipei tuh si yang Poshuan di mana ya, turnamen apa, Makau kalau nggak pernah lijehi. Jadi emang gonta-ganti split-split, juga nyoba-nyoba, kan. Iya, nyoba-nyoba. karena Olimpik masih jauh. Menurut gua sih ya oke banget kok kalau gonta-ganti kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke ganda putra Fajarian. Eranya menurut lo apa sudah habis? Apa masih bisa tetap bersaing? Era ya. Sebenarnya kalau era belum ya, karena maksud gue juga mereka belum ada di era yang top kejayaan kayak The Minions, The Daddies. Mereka belum sampai di era situ, Le. Mereka bagus gitu, tapi belum yang stabil kayak dua pasangan itu. Ya, ya. Jadi kalau dibilang eranya habis, belum. Kalau eranya The harusnya. Daddies, Eranya The Daddies sudah mulai memikirkan bisnis The Daddies. kayaknya kok udah susah ya. Berkembang gitu The Daddies kan, udah ya kita juga mau apa ya, kalau Masa expect- Daddies lagi sih? Iya, gitu. nggak kasihan apa lu bapak-bapak 40 tahun lu suruh fisik mulu ya. Oh iya, Ya, selamat ulang bapak-bapak. tahun buat Ko Hendra. Hah? Oh baru iya, baru ulang Kojeng. tahun. Kojeng selamat ulang tahun. Umur kah? 40. Oh iya, makanya tuh kalau di komplek gua ya bapak-bapak 40 udah buncit. Dia masih keluar negeri ya bertanding. Makanya tuh dia masih latihan. Tapi ini peringatan juga loh buat si Fajri dengan adanya dua pemain Bawah. pasangan di bawahnya ini yang potensinya oke. Ini alarm loh buat dia, lu nggak bisa nyantai, lu bentar lagi gua salib. Dan gue sih berharapnya nggak nyoman Daniel sama Fikri Iya. atau Bagas sama Leo. Di bawahnya lagi tuh lo harus lebih cepet sih. Cepet lagi untuk Karena menurut gue regenerasi. setelah itu agak lambat sih Dep. Ya agak jauh gapnya memang. Rahmat sama Yere, bawahnya itu ada yang baru final kemarin Raymond sama Iya. Patra, terus ada Tegas sama
Putra, satu lagi ada Christopher sama Edgar itu, lu tuh harus cepet ngejar yang atasnya karena kalau enggak itu gapnya jauh lagi, itu regenerasinya agak mandek nyetop lagi lagi tuh. ya? Berarti ya lu nggak bisa tuh nyaman mainnya di series lagi. Kan kalau gue lihat ya gitu, mereka tuh mainnya masih level yang series, challenge kemarin ya challenge bisa final. Ya lu harusnya lu di pelatnas sudah berapa tahun, lu nggak bisa main udah 3 tahun baru final challenge. Iya. Lu harusnya udah super 100 atau super 300 kali. Lu kalau masih di challenge di series, buset kemana aja lu selama ini? Iya, setuju sih, maksudnya untuk yang bawahnya masih ketinggalan 2 step tangga kalau menurut Iya, gua. berarti lu emang harus cepet lu harus kejar ke atas tuh cepet. Kalau enggak berat lah, gila. Mumpung masih ada tarikannya juga nih, masih ada 3 pasang di atas yang maksudnya bisa narik, Iya, bisa betul. jadi sparring gitu kan ya. Betul, kalau enggak ya kasihan nyaman misal 2, ya kan nyaman 2 pasang itu kan. Ya sekarang kita lihat Malaysia 5 pasang di top 20 loh. Iya. Aaron, Isudin, Teoi, Iya, konsisten mereka. Hongjian, Man Wei Chong itu 5 lu sekarang. Ya kita kan sempat di era itu ada The Minions, Fajar, ada Dedes, ada Leo, ada Bagas Fikri. Sekarang kita juga nyaman punya pasang. dua. Waktu Kita itu nyaman masih punya ada Pramiere juga Ada di bawahnya Pramiere, nih. iya ada 6 6. pasang. Kalau menurut gue sih emang yang ganda putra lo harus cepet sih, cepet naik. Gitu. Biar nggak regenerasinya nggak keputus ya, Betul. nggak ke stop gitu ya. Nah, tapi kalau lu ngomongin era nih, eranya tadi kita balik lagi ke tunggal putra Jojo Ginting, regenerasinya juga harus cepet loh, karena Betul. di bawah Chico menurut gue juga jauh loh. Betul. Ya sekarang siapa sih paling dekat? Marcelino Saud. Itu kemarin juara kan Indonesia Dia Challenge. Saud juara. Tapi kalau kita lihat dia udah berapa tahun di pelatnas? 2 tahun 3 tahun. Sebenarnya ada Christian. Tapi kan Christian jadi cedera gitu. Dan kemarin masih pasca operasi lagi Iya, kan? dia operasi Cukup kemarin. lama itu. Ya Rumbai juga sekarang udah keluar. Jadi ya yang lain-lainnya sih lu harus, iya bener, nggak cuma ganda putra, mungkin semua sektor sih lu harus kejar ke atas gitu, karena kalau nggak lu bakal ketinggalan satu generasi lagi, itu bakal susah. Kayak tunggal putri, Grego sendiri setelah ditinggal senior bukan ditinggal ya, senior udah nggak ada, dia sendirian itu yang agak susah kan. Akhirnya ya syukur-syukur kayak gue bisa naik. Sekarang juga ada Esther, ada Komang, ada Putri, KW itu sebenarnya juga masih muda loh menurut gue, 22. Tapi kan mungkin karena dia sempat naiknya juga cepet deh. Iya, dia tiba-tiba gitu terus ya Terus udah dia turun, gitu. dia sekarang agak turun, ya berharap dua-dua lu masih bisa berkembang. banget lah, masih bisa Kemarin Ciara juga final. Ya. Nah ini lebih mudah lagi ya. Gue sih ngarepin ya kalau bisa ya Ciara lu lebih cepet lagi naiknya. Ya, sekarang bagus lu udah final Indonesia Challenge. Lu runner up kejuaraan dunia. Secara postur bagus, tinggi, secara main nyerang. Tinggal kesempatannya gimana kan. Iya, mudah-mudahan lah, maksudnya di setiap sektor ada regenerasinya. Betul. Tapi sebelum kita mengakhiri acara, lu ada promo apa nih, Le? Nah JBL jangan lupa setelah PB INA di channel Jebret Media akan ada live reaction U17. Timnas U17 bareng Fai dan Om Nico jam 18.30 di channelnya Jebret Media. Jangan lupa kita dukung Garuda Muda lawan India. Awas tuh bahaya tuh, dia gocek-gocek maut gitu tuh kan ya. Nggak gitu ya, kalau di bola dia nggak gitu ya. Tapi dia ngomongin gini tetap. Gini juga dia kalau nendang bola gitu. Gua kartu kuning lu. Udah, oke. Nggak berasa ya kita berdua doang, tapi lama juga nih. Asoy. Aso juga nih. Oke, thank you banget buat kalian semua Jebret Team yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Kira-kira apa sih yang harus kita bahas nanti nextnya ya, Le? Betul. Oke, kita berdua pamit undur diri. Bye. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.